Bab 1196-1200. Bab 1196, Alam Bintang, 3000 api yang membara. Kata-kata Xuan Kongzi baru saja terdengar ketika sosok berjubah putih perlahan muncul di depan mata semua orang. Tatapannya menyapu kelompok Xiaoyan sebelum berhenti di Old Mugu. Setelah itu, dia dengan samar berkata, "Aku yang lama adalah penatua pertama Menara Pil, Qi Yuling. Saya akan memimpin Anda semua ke wilayah bintang kali ini. Ingat, yang perlu Anda lakukan adalah mengikuti saya setelah masuk. Saya yang lama berhak mencabut hak siapa saja yang tidak mengikuti aturan." Xiao Yan dan yang lainnya sedikit mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Dia jelas mengerti dalam hatinya bahwa elder pertama Qi Yuling memimpin mereka karena kelompok Xuan Kong Si khawatir tentang Old Mugu. Sudut mulut Old Mugu bergerak di bawah fokus Qi Yuling. Segera, dia menarik tangannya di bawah lengan bajunya. Ekspresinya acuh tak acuh. Sementara beberapa dari mereka berbicara, pintu spasial yang berfluktuasi telah sepenuhnya stabil. "Ayo pergi." Qi Yuling bertukar pandang dengan kelompok Xuan Kong Si setelah melihat ini. Setelah itu, dia sedikit mengangguk. Qi Yuling melambaikan tangannya dan memimpin untuk melangkah ke pintu spasial sebelum menghilang dalam sekejap mata. Xiao Yan dan yang lainnya buru-buru mengikuti. Banyak sosok terus-menerus menghilang ke dalam ruang yang berfluktuasi ini. Dalam waktu kurang dari 1 menit, 11 orang telah menghilang di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ketika orang terakhir memasuki pintu spasial, ketegasan di wajah Xuan Kong Si sedikit berkurang. Matanya melihat ke bawah dari atas sebelum dia memerintahkan dengan suara yang dalam, "Perhatikan lebih banyak hari ini. Jangan biarkan masalah apapun terjadi." Petik 2. Para ahli dari Pil Tower telah diatur oleh kami untuk berada di Holy Pil City. Mereka sedang menunggu perintah. Jika ada perubahan tak terduga terjadi, mereka akan segera datang dan membantu. Tian Leizi mengangguk saat dia menjawab. Masih ada beberapa ahli yang memiliki hubungan baik dengan Pil Tower saat ini di Holy Pil City. Saya akan mengirim seseorang untuk memberitahu mereka untuk membantu kami mengawasi hal-hal. Xuan Yi dengan lembut memberitahu mereka. Xuan Kongzi hanya mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Matanya melihat ke pintu spasial besar dan menghela nafas. Semoga semuanya lancar. Titik. Ruang kosong tiba-tiba berfluktuasi. Segera, 10 angka plus perlahan muncul. Xiao Yan segera merasakan uap panas mengalir ke arahnya ketika dia muncul. Pada saat yang sama, api hati teratai mengkilap di dalam tubuhnya tiba-tiba menjadi panas pada saat ini. Situasi seperti ini menyebabkan jantungnya berdetak lebih cepat. Itu adalah situasi yang hanya terjadi ketika dia bertemu dengan api surgawi lainnya. Tempat ini memang di mana 3000 api pembakaran berada. Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Matanya tiba-tiba melirik Old Mugu hanya untuk melihat bahwa matanya juga memiliki ekspresi panas. Jelas, api hati laut di dalam tubuhnya juga merasakan perubahan ini. Xiao Yan dengan cepat mengalihkan pandangannya dari Old Mugu dan mulai mengamati apa yang disebut wilayah bintang ini. Karena dia terburu-buru dengan cemas terakhir kali, dia tidak punya banyak waktu untuk memperhatikan. Yang disebut wilayah bintang adalah ruang yang telah dirobek dengan paksa oleh 3 kepala raksasa Pil Tower. Ruang semacam ini secara alami tidak dapat dibandingkan dengan alam pil atau alam gu karena itu adalah tempat yang unik. Selain itu, wilayah bintang tampak cukup sunyi. Kabut panas samar yang meresap di sekitar wilayah itu melepaskan cahaya yang agak lemah yang merembes ke ruang ini, menyebabkan cahaya di sini tampak tenang dan sejuk. Tangan Xiao Yan secara acak meraih cahaya yang lemah. Area yang bersentuhan dengan tangannya terasa sedingin es. Matanya menyipit, ini cahaya bintang-bintang. Wilayah bintang ini tidak dapat mencegah kekuatan bintang merembes melaluinya. Namun, siang hari adalah saat kekuatan bintang berada pada titik terlemahnya. Oleh karena itu, kami hanya dapat memilih untuk masuk saat ini. Penatua pertama bernama Qi Yuling menjelaskan dengan suara samar pada saat ini. Xiao Yan dan yang lainnya tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. 3000 api pembakaran dikatakan sebagai api bintang-bintang. Itu lahir dari aglomerasi kekuatan bintang-bintang. Selama ada cukup bintang, itu tidak akan pernah mati. Jarang sekali kekuatan bintang-bintang benar-benar menghilang dari dunia karena kekuatan bintang-bintang tetap ada bahkan di siang hari. Namun, itu hanya relatif lebih lemah. Ikuti aku. Jangan tersesat. Wilayah bintang ini ada di dalam robekan spasial.
Ada beberapa tempat di dalamnya yang terhubung dengan kekosongan. Jika Anda akhirnya menerobos masuk, Anda semua harus memahami hasilnya. Qi Yuling melambaikan tangannya. Tubuhnya bergerak, dan dia dengan cepat bergegas ke depan. Xiao Yan dan yang lainnya di belakang buru-buru mengikuti. Ukuran wilayah bintang tidak dapat dibandingkan dengan Pil Realm. Namun, itu relatif berbicara. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, tempat ini kemungkinan tidak akan lebih kecil dari kota Pil Suci yang jauh lebih besar. Mereka tidak dapat melihat tepi apapun meskipun telah terbang selama lebih dari 10 menit. Dari sini, adalah mungkin untuk mendapatkan beberapa petunjuk tentang ukurannya. Meskipun dia masih tidak dapat melihat target mereka meskipun terbang begitu lama, kelompok Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan suhu di sekitarnya menjadi lebih hangat. Pada akhirnya, Song King dan yang lainnya tidak punya pilihan selain memanggil Douqi mereka untuk menahan pemanggangan suhu tinggi. Suhu seperti ini tidak menyebabkan Xiao Yan merasa tidak nyaman. Dia memiliki perlindungan dari api surgawi. Oleh karena itu, kemampuannya untuk menahan api jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Seluruh kelompok dengan cepat terbang melalui ruang kosong ini. Ini berlanjut selama sekitar 10 menit lagi. Setelah 10 menit kedua berlalu, semua orang yang hadir, kecuali Xiao Yan, Penatua Pertama, Mugu Tua, dan Iblis Tua King Hua, harus menggunakan Douqi mereka yang kuat untuk melindungi tubuh mereka. Suhu tempat ini sudah mencapai suhu yang cukup tinggi. Sepertinya kita akan tiba. Xiao Yan melirik sisanya saat dia terbang. Sebuah pikiran tiba-tiba melintas di hatinya saat tatapannya melesat ke kejauhan di depannya. Api hati teratai mengkilap di dalam tubuhnya tiba-tiba bergejolak pada saat ini. Ini adalah pertama kalinya selama bertahun-tahun ini menunjukkan reaksi seperti itu. Sementara Xiao Yan merasakan sesuatu, cahaya tiba-tiba terpancar di wajah Old Mugu. Old Mugu menjilat bibirnya. Wajahnya dipenuhi dengan keinginan dan keserakahan. Meskipun orang lain tidak merasakan api surgawi, mereka masih bisa merasakan peningkatan suhu yang tiba-tiba di sekitarnya. Mereka mengerti dalam hati mereka bahwa mereka akan tiba di tujuan mereka. Sementara hati-hati telah meningkat di hati semua orang, cahaya yang panas dan intens tiba-tiba muncul di ruang kosong yang jauh. Intensitas cahaya tampak seperti matahari yang cerah, menyebabkan mata seseorang tanpa sadar merasakan sakit yang menusuk. Kita sudah sampai. Kalian semua harus berhati-hati. Ingat, jika ada yang melakukan sesuatu di luar batas, aku yang dulu berhak membunuhnya di sini dan sekarang. Tubuh Qi Yuling yang terkemuka tiba-tiba berhenti sejenak. Dia menoleh dan matanya yang tajam menyapu semua orang. Akhirnya, mereka mendarat di Old Mugu saat dia berbicara dengan dingin. Hanya setelah mengucapkan kata-kata ini, Qi Yuling melambat dan perlahan melayang ke area di depannya. Xiao Yan dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Setelah pendekatan bertahap mereka ke gugusan cahaya yang menyilaukan, makhluk di dalam cahaya itu dengan jelas muncul di depan mata mereka. Teguk. Ekspresi kelompok Xiao Yan menjadi kusam ketika mereka dengan jelas melihat bagian dalam cahaya. Tenggorokan mereka bergerak saat mereka menelan seteguk air liur dengan susah payah. Ekspresi yang benar-benar terkejut memenuhi mata mereka. Ada seekor naga besar yang membentang tanpa henti di dalam cahaya. Mata naga besar itu tertutup. Tubuhnya meringkuk saat tergeletak di tanah. Api ungu hitam aneh berlama-lama di seluruh tubuhnya yang besar. Ketika nyala api naik, ruang di sekitarnya terdistorsi. Naga besar itu terbaring di dalam ruang kosong yang luas ini. Api ungu hitam terus merembes keluar dari tubuhnya, membakar tanpa lelah. Adegan spektakuler semacam ini menyebabkan seseorang merasakan kejutan yang sulit disembunyikan. Meskipun Xiao Yan sudah melihatnya sekali selama tur spiritualnya saat itu, dia hanya melihat sekilas. Hanya setelah mendekat, dia dengan jelas merasakan betapa menakutkannya keajaiban kuno ini. Semua orang muncul seperti semut ketika berdiri di depan naga besar ini. Perasaan menjadi kecil naik di dalam hati mereka. Apakah ini 3000 api yang membakar? Suara seseorang bergumam pelan di tengah kesunyian. Meskipun mata naga besar itu tertutup, kekuatan naganya yang kaya menyebabkan kaki semua orang memiliki dorongan untuk gemetar. Ukuran seperti ini benar-benar terlalu mengejutkan. Old Mugu juga terkejut dengan ukuran 3000 Burning Flame untuk sesaat. Namun, dia setidaknya adalah Douzun Elite dan alkemis tingkat 8. Pengalamannya sangat luar biasa. Karena itu, dia berhasil pulih dengan cepat. Keserakahan di matanya menjadi lebih padat. Setelah orang pertama membuka mulutnya untuk berbicara,
yang lain secara bertahap pulih dari keterkejutan mereka. Mereka saling memandang dan diam-diam merasa tidak bisa berkata-kata. Hal ini benar-benar sedikit terlalu menakutkan. Xiao Yan melihat naga besar di depannya ini. Telapak tangannya tiba-tiba menjadi panas. Pada saat itu, sebuah pikiran melintas di benaknya dan matanya melirik tanpa meninggalkan jejak. Dia menemukan segel naga yang ditanam Ziyan mulai menunjukkan tanda-tanda memanas saat ini. Sepertinya apa yang dikatakan Ziyan benar. Segel naga juga telah ditanam di dalam tubuh 3000 api yang membara ini. Sebuah pikiran melintas di hati Xiao Yan ketika dia merasakan perubahan pada segel naga. Ini adalah 3000 api yang membakar. Namun, saat ini sedang disegel. Selanjutnya, kalian semua harus melangkah maju dan mencoba untuk melihat apakah kalian dapat menggunakan beberapa taktik lembut untuk menaklukkannya. Qi Yuling berbicara dengan suara yang dalam. Ingat, gunakan taktik yang lembut. Jangan membangunkannya dari tidurnya. Mata Qi Yuling dipenuhi rasa dingin ketika dia berbicara. Tatapannya terfokus pada Old Mugu. Dari kelihatannya, dia berhati-hati dan tidak menyukai Old Mugu. Old Mugu hanya memberikan senyuman dingin di depan mata Qi Yuling, tapi dia tidak mengatakan apapun untuk membantah tetua pertama. Qi Yuling perlahan-lahan menarik pandangannya ketika dia melihat respon tanpa komitmen dari Old Mugu. Setelah itu, matanya dengan lembut beralih ke Xiao Yan saat dia berkata, Xiao Yan, kamu adalah juara dari pil gathering ini. Oleh karena itu, kamu harus menjadi yang pertama. Mata semua orang tertuju pada Xiao Yan setelah kata-kata Qi Yuling terdengar. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah dalam menghadapi tatapan ini. Dia ragu-ragu. Sejenak sebelum mengangguk kecil. Setelah itu, dia menghirup udara dalam-dalam dan perlahan berjalan menuju naga besar yang tertidur. Bab 1197, Api Membakar 3000. Yang sengit naga itu mungkin tumbuh lebih kuat saat kaki Xiao Yan perlahan-lahan mendekati naga besar itu. Ada jejak samar kaki Xiao Yan melemah di mana sepertinya dia akan jatuh berlutut. Xiao Yan sedikit merajut alisnya saat merasakan perubahan ini. 3000 api pembakaran ini memang aneh. Mungkinkah itu selalu memperlakukan dirinya sebagai naga void kuno? Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan saat dia diam-diam menjadi berhati-hati. Dari tampilan aura di atasnya, api 3000 pembakaran ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan api hati jatuh. Jika dia ceroboh, dia mungkin akan jatuh di tempat yang paling tidak terduga. Pada saat itu, sudah terlambat baginya untuk merasa menyesal. Xiao Yan akhirnya tiba di depan naga besar beberapa saat kemudian saat mata panas dari semua orang memandang. Tubuhnya digantung oleh kepala naga. Melihat dari kejauhan, dia tidak signifikan jika dibandingkan dengan tubuh besar dari 3000 api pembakaran. Setelah menghadapi 3000 api pembakaran dalam jarak yang begitu dekat, Xiao Yan benar-benar merasakan pencegahan yang dipancarkan oleh orang besar ini. Jika seseorang berbicara tentang ukuran, kemungkinan tinggi Xiao Yan mirip dengan panjang sisik naga di tubuhnya. Xiao Yan berdiri di depan kepala naga besar itu. Meskipun mata 3000 api pembakaran ini tertutup rapat, hati Xiao Yan merasakan perasaan yang aneh. Tampaknya orang besar di depannya ini menggunakan semacam tatapan sedingin es untuk mengamatinya. Perasaan semacam ini menyebabkan rambut Xiao Yan berdiri. Dia buru-buru memusatkan pikirannya. Xiao Yan, letakkan tanganmu di dahi 3000 api yang membara. Ada sisik naga di sana yang ditutupi oleh api ungu hitam. Setelah itu, masukkan kekuatan spiritual Anda ke dalamnya. Jika Anda beruntung, Anda mungkin bisa menaklukkannya. Suara Qi Yuling tiba-tiba terdengar di belakang Xiao Yan saat dia diam-diam merasa terkejut di dalam hatinya. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum pahit ketika dia mendengar instruksi Qi Yuling. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menaklukkan 3000 api yang membara ini? Meskipun Xiao Yan memikirkan ini di dalam hatinya, Xiao Yan melangkah maju seperti yang diperintahkan. Setelah itu, dia menemukan sisik naga yang seukuran dengannya. Api memang menyala di atasnya. Mata Xiao Yan menyapu sisik naga ini. Dia tiba-tiba menemukan bahwa sisik naga ini tampaknya ditutupi dengan banyak garis hitam seperti jaring laba-laba. Garis-garis hitam ini terjalin dan membentuk banyak simbol yang sangat misterius yang melekat erat pada skala naga. Itu tampak seperti jaring hitam besar yang tak tertandingi yang melilit 3000 api yang membara. Ini adalah segel. Sudut mata Xiao Yan berkedut saat melihat simbol hitam ini. Matanya dengan cepat beralih ke sisik naga lainnya dan memang melihat beberapa sisik naga lainnya ditutupi dengan simbol-simbol semacam ini yang terdiri dari garis-garis hitam.
Segera, dia tiba-tiba mencapai pemahaman di dalam hatinya. Ini harus menjadi segel yang trio Xuan Kong Zi telah bergandengan tangan untuk ditempatkan. Sungguh kekuatan penyegelan yang kuat. Itu berkali-kali lebih kuat daripada segel api hati jatuh di akademi dalam saat itu. Xiao Yan tanpa sadar merasa tidak bisa berkata-kata saat merasakan kekuatan besar dari segel itu. Dia tidak berani menunda lebih lama lagi. Dia maju selangkah, dan tangannya dengan lembut menyentuh sisik naga yang apinya masih ada. Secara mengejutkan tidak ada sedikit pun kehangatan di tangannya saat bersentuhan. Sebaliknya, ada rasa dingin yang samar. Namun, Xiao Yan tidak punya waktu untuk merasa ragu saat ini. Matanya tertutup dan kekuatan spiritual dari antara alisnya dengan hati-hati mengikuti lengannya dan menembus skala naga. Kekuatan spiritual baru saja memasuki skala naga ketika Qi Yuling, Cao Ying, Old Mugu, dan yang lainnya di kejauhan melemparkan pandangan mereka. Bang! Sebuah suara kecil tiba-tiba dipancarkan ketika Xiao Yan memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalam skala naga. Segera, jiwa Xiao Yan tampaknya mampu menembus lapisan saat ia muncul di tempat yang aneh dan kosong. Api berwarna hitam menembus ruang kosong ini. Ada naga mini di tengah api. Namun, pada saat ini, naga api kecil ini meringkuk dengan mata tertutup, tampak seperti sedang tidur. Ketika dia melihat naga api kecil ini dengan mata tertutup, Xiao Yan menyadari bahwa benda ini adalah inti dari api 3000 yang membakar. Meskipun Xiao Yan jelas mengerti bahwa itu sangat sulit untuk didapatkan, ini tidak menghalangi ekspresi panas yang muncul di mata Xiao Yan. Hal yang dia impikan akhirnya muncul di depannya. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Dia menekan kegembiraan di dalam hatinya. Jejak kekuatan spiritual milik Xiao Yan perlahan tersebar. Setelah itu, ia terbang menuju naga api kecil sebelum berlama-lama di atas tubuhnya dengan lembut. Kekuatan spiritual terus-menerus memancarkan pesan yang hangat dan ramah. Meskipun metode semacam ini tampak cukup kekanak-kanakan dari sudut pandang Xiao Yan, dia benar-benar tidak memiliki solusi lain saat ini. Setelah pesan ramah ini dipancarkan sejenak, Xiao Yan terdiam saat mengetahui bahwa bahkan tidak ada tanggapan. Metode semacam ini benar-benar tidak bekerja. Xiao Yan tak berdaya menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Dia baru saja akan menarik kekuatan spiritualnya ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa naga api kecil, yang telah menutup matanya, tiba-tiba membukanya pada saat ini. Matanya, yang dipenuhi dengan api ungu hitam, berisi rasa dingin saat menatap jiwa Xiao Yan. Semua pori-pori di tubuh Xiao Yan terbuka saat ini. Kulit di kepalanya terasa sedikit mati rasa. Api esensi 3000 api pembakaran ini benar-benar tidak tertidur. Manusia bodoh. Naga api itu tiba-tiba mengeluarkan kata-kata manusia yang sedingin es sementara rambut Xiao Yan berdiri tegak. Suara itu dipenuhi dengan ejekan. 3000 api pembakaran ini mampu berbicara dalam bahasa manusia. Sudut mulut Xiao Yan langsung berkedut saat mendengar kata-katanya. The Valen Heart Flame sejak saat itu tampak sangat luar biasa baginya. Tidak disangka bahwa api 3000 pembakaran ini bahkan lebih besar. Itu telah menggunakan bahasa manusia dan bahkan tahu bagaimana mengejek orang lain. Ini, iblis akan benar-benar terbentuk dalam apapun yang hidup cukup lama. Batuk itu, aku datang ke sini dengan niat untuk menyelamatkanmu dan memungkinkanmu untuk mendapatkan kebebasan. Xiao Yan merasa bahwa dia adalah orang yang sangat munafik ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Dia sangat munafik sehingga bahkan rambutnya tampak lebih berdiri. Nyah. Ekspresi mengejek di mata 3000 api yang membara menjadi lebih padat di hadapan kata-kata, menyentuh Xiao Yan. Pada saat ini, itu tidak mengucapkan omong kosong lainnya. Dua kata sedingin es dipancarkan. Sebelum Xiao Yan bisa mengatakan apapun setelah kata-kata itu terdengar, api ungu hitam tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh naga api. Setelah itu, ia menyapu ke arah Xiao Yan ke segala arah. Ekspresi Xiao Yan berubah ketika dia melihat orang besar ini menyerang sesuka hati. Dia tahu bahwa dia jelas bukan tandingan 3000 Burning Flame. Segera, gumpalan kekuatan spiritualnya mulai buru-buru menghindar dan mundur. Xiao Yan mundur dengan sangat cepat, tetapi nyala api ungu hitam bahkan lebih cepat. Setelah sekejap, itu sudah menyusul. Xiao Yan, dengan sapuan, itu menelan jiwa Xiao Yan ke dalam nyala api. Setelah itu menguap menjadi apa-apa. Xiao Yan, yang menyentuh sisik naga itu dengan tangannya di wilayah bintang, tiba-tiba membuka matanya.
Dia menarik tangannya seolah-olah dia telah tersengat listrik. Hatinya merasakan ketakutan yang berkepanjangan saat dia dengan cepat menarik diri. Api 3000 pembakaran ini, sedikit terlalu kuat. Itu telah menguapkan gumpalan jiwanya. Xiao Yan dengan kejam mengutuk dalam hatinya. Dia menyeka keringat dingin di dahinya sebelum mengalihkan pandangannya ke Qiu Ling dan yang lainnya. Dia merentangkan tangannya dan berkata, saya telah gagal. Orang itu terlalu galak. Kekecewaan melintas di mata Qiu Ling ketika dia mendengar ini. Dia mengangguk dan menghela nafas, kalau begitu, orang berikutnya harus melangkah maju. Old Mugu dengan cepat melangkah maju setelah Qiu Ling berbicara. Rasa dingin melintas di mata Qiu Ling ketika dia melihat siapa yang bergerak. Dia melangkah maju dan memblokirnya. Kenapa? Apakah penatua pertama Qiu Ling tidak bermaksud mengizinkan saya mencobanya? Sepertinya kualifikasi yang disebut dari Pil Gathering ini sepenuhnya bergantung pada keinginan Pil Tower. Old Mugu menyipitkan matanya dan tertawa dingin saat melihat Qiu Ling bergerak. Mugu, aku menyarankanmu untuk tidak memainkan trik apapun. Kalau tidak, nada bicara Qiu Ling dingin saat dia berbicara. Jika saya bisa menaklukkan 3000 api yang membara, itu juga akan membantu menara pil Anda menyingkirkan bencana besar, bukan? Mugu tua tersenyum. Setelah itu, dia melangkah ke samping Qiu Ling dan perlahan berjalan ke Three Thousand Burning Flame. Tangan Qiu Ling sedikit terkepal. Segera, matanya beralih ke Xiao Yan, dan dia melemparkan pandangan ke kelompok Cao Ying, memaksa mereka untuk lebih memperhatikan. Setelah itu, dia berbalik dan mengikuti di samping Old Mugu seperti bayangan. Douqi yang agung berlama-lama di sekitarnya tanpa ada tanda-tanda disembunyikan. Dari kelihatannya, Qiu Ling akan segera bertindak jika Old Mugu melakukan gerakan yang tidak biasa. Sudut mulut Old Mugu berisi senyum dingin di wajah sedang diawasi oleh Qiu Ling. Tangannya menyentuh sisik naga sebelum dia menutup matanya. Ketika Old Mugu memejamkan matanya, Xiao Yan, Cao Ying, dan yang lainnya juga mengumpulkan douqi mereka. Jika yang pertama melakukan trik apapun, kemungkinan itu akan melibatkan mereka. Aktivitas tidak biasa yang diharapkan tidak muncul di depan mata semua orang yang berhati-hati. Mugu tua itu tiba-tiba membuka matanya setelah menutupnya selama sekitar 10 menit. Dia segera mundur 2 langkah. Dia sedikit mengerutkan kening saat dia mengutuk. Qiu Ling akhirnya menghela nafas lega setelah melihat Old Mugu juga mundur dalam kegagalan dan bahwa Three Thousand Burning Flame, yang sedang tertidur, tidak menunjukkan aktivitas yang tidak biasa. Setelah itu dia berbicara dengan suara yang dalam, selanjutnya. Selama periode waktu berikutnya, semua orang yang tersisa melangkah maju satu demi satu. Namun, semua orang akhirnya kembali setelah mengalami kegagalan yang menyedihkan. Beberapa yang lebih lemah di antara mereka bahkan terguncang sampai memuntahkan seteguk darah segar ke kepala naga. Qiu Ling di samping diam-diam menghela nafas ketika orang terakhir kembali dengan tangan kosong. Matanya menunjukkan kekecewaan yang tidak bisa disembunyikan. Karena tidak ada yang bisa menaklukkannya, ayo kembali. Qiu Ling melambaikan tangannya dan berbicara tanpa daya. Sementara Qiu Ling melambaikan tangannya, Xiao Yan tiba-tiba melihat sudut mulut Old Mugu perlahan terangkat menjadi senyuman aneh. Hatinya langsung tegang. Tes, Qiu Ling, kamu tidak akan pernah bisa menaklukkan 3000 api yang membara seperti ini. Izinkan saya yang lama untuk memberi Anda kinerja yang baik. Petik 2. Tawa yang tidak biasa ini menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir tiba-tiba berubah. Bab 1198, Seal Breaking. Ekspresi Qiu Ling menjadi suram ketika tawa aneh bergema di seluruh wilayah. Dia bahkan tidak berhenti sejenak saat dia melambaikan lengan bajunya. Pilar douqi yang besar dan perkasa mengeluarkan suara, "Ci," saat merobek ruang dan bergegas menuju tempat di mana Old Mugu berada. Tes. Pilar douqi yang besar dan perkasa tidak menyerang Old Mugu. Dia melintas dan mundur dengan cara yang sangat gesit. Setelah itu, tangannya tiba-tiba membentuk banyak segel tangan saat dia mundur. Setelah pembentukan segel tangan ini, kelompok Xiao Yan tiba-tiba menemukan segel naga di dahi 3000 api yang terbakar tiba-tiba bergema dan memancarkan sedikit fluktuasi energi. Ini buruk. Hati kelompok Xiao Yan merasa kaget saat merasakan situasi ini. Mugu tua, beraninya kamu. Ekspresi Qiu Ling juga berubah saat ini saat dia berteriak dengan marah. Hihi. Tidak ada di dunia ini yang tidak berani dilakukan oleh saya yang lama. Old Mugu tertawa dingin di hadapan tangisan Qiu Ling.
Segel tangannya yang berubah dengan cepat tiba-tiba menegang sementara senyum aneh di wajahnya menyebar. Tenang, aku yang dulu hanya mencoba membantu Piltower-mu menyelesaikan masalah ini. Meledak. Tangisan dingin tiba-tiba keluar dari mulut Old Mugu setelah dia berteriak. Bang! Suara ledakan yang jelas tiba-tiba muncul tanpa peringatan apapun setelah teriakan Old Mugu terdengar. Mata kelompok Xiaoyan segera beralih ke 3000 Burning Flame saat ledakan ini terdengar. Setelah itu, mereka melihat sisik naga di dahi 3000 api yang membara, tidak dilindungi oleh api apapun, meledak pada saat ini. Dengan sisik naga yang pecah, kelompok Xiaoyan terkejut menemukan bahwa naga berukuran besar itu perlahan membuka mata naga besar yang tertutup rapat. Jelas, beberapa celah telah muncul di segel yang sempurna pada saat ini. 3000 api pembakaran telah terbangun. Sebuah seruan terdengar ketika semua orang melihat naga besar itu secara bertahap membuka mata naganya. Segera, itu menimbulkan keributan. Naga besar itu perlahan membuka matanya. Sesaat kemudian, udara sedingin es melonjak keluar. Mata 3000 api pembakaran ini menyapu kelompok Xiaoyan sebelum tiba-tiba mengeluarkan raungan naga yang mengguncang bumi ke langit. Bang! Saat raungan naga itu terdengar, nyala api ungu hitam di tubuh 3000 api yang membara tiba-tiba melonjak. Itu tampak seperti nyala api dari langit yang menyala-nyala saat menutupi ruang kosong ini. Api ungu hitam melonjak dan kilau yang tidak biasa meletus dari simbol hitam padat di tubuh 3000 api yang membakar. Mereka muncul seperti jaring yang terjalin erat di sekitar 3000 api yang membara. Mengaum. 3000 api pembakaran berjuang dengan sekuat tenaga. Raungannya bergema di seluruh wilayah bintang. Api ungu hitam dengan liar membakar simbol yang terbuat dari garis hitam. Selain itu, ada kekuatan bintang dingin yang terus-menerus merembes ke ruang kosong ini sebelum mengalir ke tubuh besar 3000 api pembakaran dengan cara yang tak ada habisnya. Dihadapkan dengan pembalasan habis-habisan dari 3000 api yang membara setelah terdiam begitu lama, bahkan simbol hitam pun tampak direndahkan pada saat ini. Beberapa simbol menjadi jauh lebih redup saat api ungu hitam menyala dengan liar. Mugu, kamu mencari kematian. Kebangkitan tiba-tiba dari 3000 api yang membara juga telah melampaui harapan Qiyuling. Pada saat dia pulih, wajahnya sudah ditutupi oleh ekspresi hijau yang marah. Raungan marah membawa kemarahan dan niat membunuh yang tak ada habisnya saat bergegas menuju Old Mugu. Tes-tes, karena Piltower-mu tidak dapat menangani api surgawi ini, apa gunanya menyimpannya? Mengapa Anda tidak mengizinkan Hall of Souls saya untuk membantu Anda menikmatinya? Bukankah itu lebih baik? Ekspresi Old Mugu sedikit berubah ketika Qiyuling bergegas dengan niat membunuh yang menutupi seluruh tubuhnya. Segera setelah itu, Old Mugu mulai tertawa dingin. Xiaoyan, kalian semua harus memecahkan manik-manik giok dan memberitahu kepala asosiasi. Namun, Qiyuling masih mempertahankan beberapa alasan meskipun dia marah. Dia tidak lupa untuk menangis dengan keras saat dia menyerang Old Mugu. Xiaoyan, Cao Ying, dan yang lainnya buru-buru mengangguk setelah mendengar tangisan Qiyuling. Mereka mengeluarkan manik-manik giok yang mengirimkan informasi dari cincin penyimpanan mereka. Mereka baru saja akan menghancurkannya ketika angin kencang tiba-tiba muncul. Setelah itu, angin berubah menjadi jarum halus yang dengan susah payah mengenai manik-manik batu giok. Karena serangan ini terlalu tiba-tiba, manik-manik giok di tangan Cao Ying dan yang lainnya terlepas dari tangan mereka dan terbang ke kejauhan. Huff! Xiaoyan mendengus dingin. Dua jarinya menjepit dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, mereka terus menerima jarum halus itu. Tangannya yang lain menghancurkan manik-manik giok itu. Setelah itu, dia berbalik ke arah datangnya angin. Orang-orang yang menyerang adalah dua pesaing yang masuk ke 10 tempat teratas. Tidak terduga bahwa masih ada anggota Aula Jiwa. Xiaoyan tanpa sadar tertawa dingin saat melihat dua orang ini. Dia telah meremehkan kekuatan Hall of Souls. Ada orang lain yang masuk 10 besar selain Old Mugu. Jumlah orang yang memenuhi syarat sebanding dengan Piltower. Hihi, jadi bagaimana jika kamu telah mengirim pesan? 3000 api pembakaran sedang berjuang dengan sekuat tenaga. 3 kepala besar pasti tidak akan dapat membagi perhatian mereka untuk mempertahankan segel wilayah bintang. Selain itu, kota Pil Suci sangat kacau. Para ahli dari Piltower tidak akan bisa membebaskan diri mereka sendiri. Seorang pria parubaya dengan wajah teduh tertawa. Sepertinya Hall of Souls telah dengan cermat merencanakan tindakannya hari ini. Xiaoyan menyipitkan matanya.
Setelah mendengar kata-kata ini, tampaknya beberapa ahli dari Aula Jiwa telah menimbulkan masalah di dalam kota pil suci. Ini akan menunda cukup banyak ahli dari Pil Tower. 3.000 api pembakaran adalah hal terbaik untuk menahan 3 kepala besar. Untuk mempertahankan penjara wilayah bintang ini, mereka pasti tidak akan bisa bertindak sesuka hati. Jika tidak, jika wilayah bintang rusak dan api pembakaran 3.000 ini dibebaskan, kota pil suci akan dihancurkan olehnya. Xiao Yan, apa yang harus kita lakukan? Cao Ying dan Dan Chen dengan lembut bertanya sambil berdiri di belakang Xiao Yan. Pada saat ini, Qi Yuling dan Old Mu Gu terlibat dalam pertempuran sengit. Pilar dukungan utama mereka tampaknya telah menjadi Xiao Yan. Ekspresi Song King menjadi sedikit hijau ketika dia melihat ini. Namun, setelah ragu-ragu, dia hanya bisa dengan enggan berdiri di belakang Xiao Yan. Apalagi yang bisa kita lakukan? Kami tidak dapat campur tangan di dua tempat itu. Saat ini kita hanya bisa melihat dan menunggu bala bantuan dari Pil Tower. Ekspresi Xiao Yan sedikit serius saat dia menjawab. Cao Ying dan Dan Chen melebarkan mulut mereka saat mendengar ini. Mereka saling berpandangan dan hanya bisa mengangguk. Dua medan pertempuran di wilayah ini benar-benar tidak memiliki ruang bagi mereka untuk campur tangan. Sementara Xiao Yan berbicara, ruang itu sendiri tiba-tiba beriak. Gelombang demi gelombang dengan kekuatan besar dan perkasa melonjak keluar. Setelah itu, ia berkumpul di 3.000 api pembakaran. Mengikuti pencurahan kekuatan besar dan perkasa ini, simbol garis hitam mulai memancarkan cahaya lagi. Jelas, 3 kepala besar telah campur tangan. Mengaum. Dihadapkan dengan peningkatan kekuatan segel, mata naga api 3.000 api pembakaran mengungkapkan warna merah tua. Hari ini, adalah kesempatan terbaik untuk melarikan diri dari penangkaran. Meskipun tidak dapat melakukan apapun terhadap 3 kepala besar menara pil, mereka juga tidak dapat membunuhnya. Jika tidak mengambil kesempatan untuk melarikan diri hari ini, ia tidak tahu kapan harus menunggu kesempatan berikutnya muncul. Segel 3 kepala besar selama tahun-tahun ini telah menyebabkannya menderita. Aura destruktif tiba-tiba menyebar keluar dari tubuhnya sementara kemerahan cerah muncul di dalam mata naga dari 3000 Burning Flame. Sudut mata Xiao Yan tanpa sadar berkedut saat dia merasakan aura destruktif ini. Api teratai pemusnahannya juga memiliki perasaan seperti ini. Tampaknya api 3.000 pembakaran ini sedang bermain-main dengan hidupnya. Aum, raungan rendah dan marah terus bergema di ruang kosong ini. Api ungu hitam di tubuh 3000 Burning Flame tiba-tiba bergoyang. Setelah itu, dengan cepat diaglomerasi di depan tatapan semua orang yang terpana. Dalam sekejap mata, api hitam yang aneh, yang menyebabkan hati seseorang bergetar, tiba-tiba muncul. Akhirnya, nyala api terbelah, berubah menjadi api hitam kecil yang mendarat di tubuh besar 3.000 api yang membara dari segala arah. Ci. Api hitam pekat menetes ke tubuh 3000 Burning Flame. Segel hitam mulai runtuh dengan cepat. Namun, taktik ini tampaknya menghabiskan banyak energi karena kilatan di mata naga api 3.000 api pembakaran tampaknya telah menjadi redup. Kamu masih hanya memiliki metode ini setelah bertahun-tahun. Apakah Anda pikir Anda dapat menyegel saya untuk selamanya dengan mereka? Meskipun sangat menguras kekuatan 3.000 api yang membara, ada kegembiraan yang terbentuk di matanya. Ia telah memikirkan segala macam cara untuk memecahkan segel ini yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun. Tubuh 3.000 api pembakaran terus berjuang. Simbol hitam dengan cepat tersebar. Meskipun energi agung yang menyebar terus-menerus diisi ulang, tampaknya masih jauh dari mampu mengejar tingkat kerusakan. Ini buruk. 3.000 api yang membara akan membuka segelnya. Melihat garis hitam yang menipis dari segel pada 3.000 api yang membara, ekspresi Cao Ying, Dan Chen, dan Song King menjadi sedikit lebih pucat. Menjadi anggota Pil Tower, mereka jelas menyadari kerusakan seperti apa yang akan terjadi setelah 3000 Burning Flame lolos. Dibandingkan dengan ekspresi pucat dari ketiganya, Xiao Yan tidak mengungkapkan sedikit pun kecemasan di wajahnya. Jika 3.000 api pembakaran benar-benar melarikan diri dari segelnya, kemungkinan dia menaklukkannya akan meningkat. Melakukan hal ini mungkin menimbulkan beberapa risiko, tetapi seperti kata pepatah, seseorang dapat mencari keberuntungan dari bahaya. Saat ini, dia tidak bisa diganggu. Haha, Xuan Kongzi, kali ini giliranmu untuk gagal. 3.000 api pembakaran itu tiba-tiba mengangkat kepala naganya yang besar tepat saat mata Xiao Yan berkedip. Tawa seperti guntur bergema di ruang kosong ini. Retakan.
Tawa baru saja terdengar ketika tubuh besar dari 3.000 api pembakaran berputar dengan keras di ruang kosong. Segera, suara pecah tiba-tiba muncul. Kelompok Cao Ying tanpa sadar gemetar setelah mendengar suara pecah ini. Segel telah gagal. Bab 1199, Penguatan Aula Jiwa. Dengan suara sedikit retak, wilayah bintang menjadi sunyi senyap. Semua aktivitas tiba-tiba berhenti pada saat ini. Segera, Mogu tua dan penatua pertama Qiyuling, yang dalam pertempuran sengit. Buru-buru mundur lebih dari selusin langkah secara bersamaan. Setelah itu, mereka dengan cepat beralih ke 3000 Burning Flame. Di bawah fokus mata semua orang, tubuh naga api raksasa yang luar biasa besar itu berlama-lama di langit. Pada saat ini, simbol yang terbuat dari garis hitam pada sisik naga yang padat telah menghilang. Meskipun mata naga api 3.000 pembakaran menjadi sedikit redup setelah membuka segel, aura ganas yang memancarkan benang pemusnahan menyebabkan mereka yang hadir menjadi takut. Sialan, ekspresi Qiyuling menjadi hijau saat dia melihat 3.000 api pembakaran yang telah lolos dari segel. Dia mengeluarkan kutukan lembut dalam prosesnya karena dia tahu bahwa hal-hal saat ini menjadi sedikit merepotkan. Siapa yang bisa menghentikan 3.000 api pembakaran yang lolos dari segel selain 3 kepala besar? Haha, dibandingkan dengan ekspresi jelek Qiyuling, Mogu tua memiliki wajah yang penuh dengan kegembiraan. Kakinya melangkah maju saat dia tertawa, selamat telah lolos. Namun, apakah mungkin untuk melakukan hal-hal yang telah kita bahas sebelumnya? Tenang, selama kamu tinggal di aula jiwaku selama 1 tahun, kami pasti akan mengembalikan kebebasanmu. Saya berani menjamin Anda tentang hal ini. Petik 2. Nada udel Mogu memperlakukan 3.000 api yang membara sebagai ahli yang sangat kuat. Tentu saja, 3000 Burning Flame adalah seorang ahli, yang memiliki kecerdasan. Orang tua ini telah melakukan transaksi dengan 3000 Burning Flame. Hati kelompok Xiaoyan menegang setelah mendengar kata-kata Old Mogu. Mata naga raksasa dari 3000 Burning Flame melirik Old Mogu di depannya. Kecerdikan yang sangat mirip manusia melintas di antara mereka saat suara rendah dan dalam dipancarkan dari mulutnya yang besar. Aye, tentu saja tidak ada masalah dengan masalah yang kita diskusikan. Namun, saya harus berkeliling dunia ini terlebih dahulu. Setelah itu, saya akan menuju ke Hall of Souls Anda apapun. Petik 2. Sudut mulut Old Mogu berkedut setelah mendengar kata-katanya. Senyumnya perlahan ditarik ketika dia berkata, dengan begini, kamu berniat melanggar janjimu. Kalian semua manusia sama saja. Anda ingin saya mempercayai Anda. Bermimpilah. Mata naga api 3000 Burning Flame mengungkapkan rasa dingin. Itu telah menderita kerugian besar di tangan manusia. Meskipun tidak tahu keberadaan kuat seperti apa aula jiwa itu bukan orang bodoh. Jelas dipahami bahwa pihak lain hanya ingin mendapatkan nyala esensinya. Ekspresi Old Mogu menjadi sangat suram. Meskipun dia mengharapkan hal-hal tidak akan mulus, dia tidak mengira 3.000 api yang membara akan mengambil kembali kata-katanya secepat ini. Xiaoyan di samping diam-diam menghela nafas lega ketika dia mendengar percakapan antara Old Mogu dan 3000 Burning Flame. Tampaknya keduanya memiliki niat jahat di hati mereka meskipun mereka bekerja sama. Qiyuling juga mengerti situasinya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menunjukkan ekspresi kepada kelompok Xiaoyan. Kelompok itu perlahan mundur agak jauh. Jika Old Mogu dan 3000 Burning Flame akhirnya bertarung, itu akan menjadi yang terbaik bagi mereka. Dengan kekuatan Old Mogu, dia pasti bukan tandingan 3000 Burning Flame. Setelah mereka bertengkar hebat, kemungkinan masalah di luar akan teratasi. Pada saat itu, para ahli dari Piltover akan turun tangan dan pasti akan mampu menangani Old Mogu dan 3000 Burning Flame. Old Mogu sedikit merajut alisnya saat kelompok Xiaoyan mundur. Dia menyadari niat mereka. Namun, ini bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Meskipun api 3.000 pembakaran ini kuat, dia harus membawanya kembali ke aula jiwa hari ini terlepas dari apa yang terjadi. Karena kamu tidak ingin melakukan sesuatu dengan baik, kamu seharusnya tidak menyalahkan aku yang lama karena tidak bertindak benar. Piltover mungkin tidak bisa berurusan denganmu, tapi Hall of Souls-ku akan bisa memberitahumu apa yang disebut takdir yang lebih buruk daripada kematian. Old Mogu dengan lembut merentangkan tangannya yang keriput di bawah lengan bajunya. Nada suaranya juga menjadi sangat padat. Setelah pecahnya lempeng giok, kekuatan spasial yang sangat kuat tiba-tiba melonjak keluar.
Itu segera merobek celah di ruang di samping Old Mugu. Ketika garis retakan terbentuk, 3 sosok manusia yang terbungkus jubah hitam perlahan keluar dari celah spasial. Setelah sosok manusia ini keluar, 3 aura besar dan perkasa tiba-tiba menyapu ruang kosong ini seperti badai. Bahkan mata besar 3000 Burning Flame mengungkapkan keseriusan dalam menghadapi badai agung ini. Sosok hitam merobek ruang tepat setelah suara Old Mugu terdengar. Itu membawa angin yang sangat panas saat menghantam kepalanya dengan keras. Serangan mendadak ini mengejutkan Old Mugu. Tubuhnya berkelebat dan muncul lebih dari 100 kaki jauhnya. Setelah itu, matanya gelap dan serius saat dia melihat 3000 api yang membara saat mengayunkan ekornya yang besar. Tangannya terkepal dan piring giok perak cerah tiba-tiba muncul di tangannya. Selanjutnya, dia menghancurkannya. Tetua terhormat dari Aula Jiwa. Ekspresi Xiao Yan tiba-tiba berubah ketika ketiga sosok hitam misterius ini muncul. Dia tidak menyangka Old Mugu masih memiliki trik seperti itu. Hal yang menyebabkan hati Xiao Yan tenggelam adalah dia telah menemukan bahwa kekuatan ketiga orang misterius berpakaian hitam ini tidak lebih lemah dari Old Mugu. 4 Douzun. Barisan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan beberapa faksi tingkat atas di dataran tengah tidak memilikinya. Namun, Hall of Souls ini telah membawa mereka keluar dengan mudah. Pada saat ini, teror aula jiwa di dalam hati Xiao Yan sekali lagi naik ke tingkat yang lain. Piring giok spasial, Hall of Souls benar-benar dipersiapkan dengan baik untuk 3000 api pembakaran ini. Qi Yuling mengatupkan giginya saat dia berbicara. Matanya suram saat dia melihat 3 sosok yang telah keluar dari celah spasial. Meskipun api 3000 pembakaran telah bertarung dengan 3 kepala besar menara pil selama bertahun-tahun, itu tidak berarti bahwa itu benar-benar memiliki kemampuan untuk bertarung dengan 3 kepala besar. Bagaimanapun, 3 kepala besar itu hanya berniat untuk menyegelnya sejak awal. Menyegelnya dan membunuhnya adalah 2 hal yang berbeda. Mata Xiao Yan berkedip. Piring giok spasial yang disebut kemungkinan adalah benda yang telah dihancurkan oleh Mugu tua sebelumnya. Namun, dia tidak ingin memikirkannya sekarang. Sisi Old Mugu telah mendapatkan dukungan dari bala bantuan yang kuat. Kemungkinan bahkan 3000 api yang membara akan mengalami kesulitan melawan 4 elit Douzuns. 3000 api yang membara mungkin disebut api abadi, tetapi jika 3 kepala besar menara pil benar-benar ingin menghabisinya, mereka bukannya tanpa pilihan. Namun, mereka tidak ingin sampai sejauh itu. Setiap api surgawi dianggap sebagai hal yang sangat langka bagi seorang alkemis. Selain itu, api surgawi ini hanya dapat terbentuk setelah ribuan atau puluhan ribu tahun. Ini benar-benar akan membuang-buang barang berharga jika mereka dihancurkan secara acak. Tentu saja, 3 kepala besar menara pil lebih suka menghabiskan banyak upaya untuk membangun wilayah bintang dan menyegel 3000 api pembakaran daripada menghancurkannya, tetapi Aula Jiwa jelas bukan orang yang baik. Mereka pasti tidak akan meninggalkan apa yang tidak bisa mereka dapatkan untuk dinikmati orang lain. Mugu, keefektifanmu dalam melakukan sesuatu benar-benar buruk. Kami bertiga telah menunggu begitu lama sebelum menerima pemanggilan jejak spiritual Anda. Salah satu dari 3 sosok hitam yang telah keluar dari celah spasial berbicara dengan suara serak. Ya, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kepala Aula memandang rencana ini dengan sangat penting. Jika ada yang salah, kita semua akan menderita. Orang berpakaian hitam lainnya dengan samar berbicara. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Piltover adalah orang biasa? Old Mugu mengerutkan kening dan dengan dingin menjawab, tidak perlu kata-kata yang tidak perlu ini. Kami tidak punya banyak waktu. Setelah kekacauan di dunia luar mereda, kemungkinan 3 kepala besar menara pil akan bergegas. Hanya kami berempat saja tidak cocok untuk mereka bertiga. Orang-orang yang tersisa menjadi diam setelah mendengar kata-kata kepala aula. Wajah Old Mugu juga sedikit berkedut. Matanya mengungkapkan teror. Ayo bertindak. Lakukan seperti yang telah kita rencanakan. Selama kita mendapatkan api esensi dari 3000 api pembakaran, misi kita akan dianggap berhasil. Old Mugu menghirup udara dalam-dalam. Matanya gelap dan pekat saat dia melirik Xiao Yan yang jauh. Old Mugu merasakan niat membunuh yang sangat padat untuk Xiao Yan di dalam hatinya. Namun, sekarang bukan waktunya untuk membalas dendam. Oleh karena itu, dia hanya bisa dengan paksa menekan niat membunuh di dalam hatinya. Old Mugu dengan dingin berteriak. Tubuhnya memimpin untuk bergegas ke depan. Segera, 3 lainnya juga bergegas ke 3 arah yang berbeda. Setelah itu,
Mereka mengepung 3000 Burning Flame. 10.000 hantu melahap formasi spiritual. Bentuk formasi dan cegah 3000 Burning Flame menyerap kekuatan bintang-bintang. Tangisan sedingin es keluar dari mulut mereka berempat. Segera setelah itu, kabut hitam yang aneh keluar dari tubuh keempat orang ini ke segala arah. Setelah itu, kabut dengan cepat menyebar. Bagian dalam kabut hitam dipenuhi dengan rasa dingin yang luar biasa gelap. Bahkan ada pekikan samar yang menusuk telinga terus-menerus ditransmisikan dari kabut hitam. Dengan penyebaran kabut hitam yang aneh ini, kekuatan bintang-bintang yang telah merembes masuk terhalang. Manusia sialan. The 3000 Burning Flame meraung marah setelah merasakan perubahan ini. Itu baru saja merusak segelnya. Secara alami, ia tidak ingin kembali tidur dalam kegelapan total. Engah. Mulutnya yang besar melebar dan nyala api ungu hitam muncul seperti pilar api saat dimuntahkan dari mulutnya. Ruang itu sendiri membentuk banyak distorsi dimanapun nyala api itu lewat. Menabrak. Ekspresi Old Mugu dan tiga lainnya sedikit tenggelam dalam menghadapi pembalasan liar dan tak terkendali oleh 3000 Burning Flame. Segel tangan Old Mugu berubah dengan kecepatan seperti kilat. Kabut gelap dan dingin tiba-tiba memancarkan gelombang suara logam. Kabut hitam berfluktuasi saat lebih dari 100 rantai hitam besar dan kuat keluar dari kabut hitam. Mereka melubangi pilar api yang melesat. Setelah itu, mereka muncul seperti banyak ular sanca besar saat mereka menyapu dari segala arah. Akhirnya, mereka berubah menjadi jaring besar yang menutupi 3000 Burning Flame. Cici, binatang, ada jalan yang baik untuk kamu jalani, tetapi kamu ingin mengambil jalan ini menuju kematianmu. Hari ini, aku yang lama akan memenuhi keinginanmu. Ekspresi ganas melintas di mata Old Mugu saat rantai meletus. Tangisan dingin tiba-tiba meledak dari mulutnya. 10.000 jiwa kunci surgawi. Babak 1200, pertempuran intens. Dentang. Setelah teriakan dingin dari Old Mugu terdengar, rantai hitam gelap yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui mengalir keluar dari kabut hitam ke segala arah. Setelah itu, mereka saling bersilangan sebelum dengan kejam membatasi tubuh besar 3000 Burning Flame. Rantai bergetar dan mereka dengan kuat mengganggu 3000 api yang membara. Mengaum. 3000 api pembakaran meletus menjadi raungan marah setelah disegel oleh rantai ini. Tubuhnya yang besar dengan liar berjuang. Api ungu hitam terus melonjak keluar dari tubuhnya dan membakar rantai hitam gelap. Api ungu hitam berlama-lama di atas rantai dan banyak tangisan tajam dan menyedihkan yang dipancarkan. Gelombang kabut hitam terus melonjak keluar dari rantai saat mereka berusaha sekuat tenaga untuk memblokir nyala api yang menyala. Retakan. Di bawah perjuangan habis-habisan oleh 3000 api pembakaran ini, beberapa rantai hitam pekat terputus. Kabut hitam melonjak di tempat rantai putus. Beberapa wajah samar, kecil, dan buas muncul di kabut, menyebabkan mereka tampak sangat aneh. Huff. Ekspresi Old Mugu berubah sedikit ketika dia merasakan tekanan besar yang tiba-tiba membentang. Dia memang meremehkan kekuatan 3000 api pembakaran. Namun, dia juga siap untuk tindakan mereka hari ini. Dia segera mendengus dingin saat dia dengan tegas berteriak, menggigit jiwa. 3 orang berpakaian hitam lainnya sedikit mengangguk setelah mendengar teriakan kerasnya. Segel tangan mereka berubah. Kabut hitam keruh tiba-tiba keluar dari lengan baju mereka. Akhirnya, itu berubah menjadi jiwa yang tak terhitung jumlahnya dengan ekspresi ganas yang berteriak dengan cara yang menyedihkan. Setelah itu, mereka bertabrakan dengan tubuh besar 3000 api pembakaran dari segala arah. Bang bang bang. Jiwa-jiwa ganas, dengan kabut hitam mengelilingi mereka, baru saja menyentuh tubuh 3000 api yang membara ketika mereka dibakar oleh api ungu hitam menjadi tidak ada apa-apanya. Meskipun mereka terbakar, jumlah mereka luar biasa menakutkan. Puluhan ribu jiwa yang dikendalikan oleh kabut hitam muncul seperti ngengat yang menerkam api saat mereka menyerang 3000 api yang membara dengan kegilaan bunuh diri. Ekspresi Xiaoyan sedikit jelek saat dia melihat jiwa-jiwa yang melengking terbakar abis oleh 3000 Burning Flame. Orang-orang dari Hall of Souls ini sangat kejam dan jahat. Mereka menggunakan jiwa sebagai umpan meriam, metode yang tragis. Bajingan-bajingan ini. Ekspresi Qiyuling menjadi hijau saat dia menggertakkan giginya dan mengutuk. Xiaoyan diam. Meskipun metode Hall of Souls ini kejam, harus dikatakan bahwa efeknya cukup bagus. Berurusan dengan serangan bunuh diri dari jiwa-jiwa dari segala arah, 3000 api pembakaran,
yang telah menghabiskan sejumlah besar energi yang lolos dari segel yang ditempatkan oleh 3 kepala besar, api ungu hitam secara bertahap melemah di tubuhnya. Mengaum, api 3000 pembakaran jelas merasakan nyala api melemah. Segera, kemerahan cerah melonjak di dalam mata naganya. Raungan bergema di ruang kosong dan tubuhnya yang besar seperti gyro saat mulai berputar liar. Segera, badai api setinggi 100 kaki terbentuk di dalam kabut hitam ini. Retak-retak-retak. Badai api ungu hitam menyapu sekeliling. Rantai hitam pekat yang mengganggu 3000 api yang membara semuanya hancur. Kekuatan hisap yang sangat panas melonjak keluar dari badai, dengan liar menyerap kabut hitam yang meresap ke udara di sekitarnya. Setelah itu, nyala api ungu hitam yang tersisa benar-benar menguapkannya menjadi apa-apa. Bang! Ini pembalasan intens oleh 3000 api pembakaran juga menyebabkan ekspresi kelompok Old Mugu berubah. Panas yang mengerikan itu ditransmisikan melalui rantai ke tangan mereka, memaksa mereka berempat mundur beberapa langkah. Baru kemudian mereka menstabilkan tubuh mereka. Mereka mengangkat tangan mereka dan menemukan bahwa seluruh tangan mereka telah hangus hitam. Aku memang meremehkan binatang ini. Melihat bahwa upaya gabungan dari mereka berempat masih tidak dapat menyegel 3000 api pembakaran ini, ekspresi muram melintas di wajah Old Mugu. Segera, dia menarik napas dalam-dalam dan tatapan buas melintas di matanya. Kunci jiwa pengorbanan. Tangan 3 sosok berpakaian hitam yang tersisa menjadi lamban setelah mendengar tangisan Old Mugu. Mereka saling memandang sebelum melihat kekuatan hisap yang mengerikan dari badai api. Mereka hanya bisa mengatupkan gigi mereka dengan keras dan mengganti segel tangan mereka secepat kilat. Segera, teriakan keras keluar dari mulut mereka. Kunci jiwa kehidupan muncul. Gemuruh. Tangisan keras mereka baru saja terdengar ketika gelombang suara logam yang sangat jernih muncul. Kelompok Xiao Yan terkejut melihat 4 kabut hitam, berukuran 10 kaki, tiba-tiba meletus dari kelompok 4 pria Old Mugu. Kabut hitam berlama-lama ketika 4 rantai hitam pekat, berukuran 100 kaki, tampak seperti 4 ular piton buas. Rantai hitam gelap tampak sangat megah. Permukaan rantai dipenuhi dengan segel aneh. Wajah yang tak terhitung jumlahnya, dipenuhi dengan ekspresi sedih, berkumpul di rantai. Saat rantai dilepaskan, tangisan yang menakutkan dan memekakkan telinga terus terdengar, menyebabkan kelompok Xiao Yan sedikit mengernyit. Bahkan Life Soul Lock telah terbentuk. Sepertinya orang-orang ini juga berakhir dalam keadaan babak belur karena 3000 api yang membara. Senyum bangga melintas di wajah Qi Yuling saat dia berbicara setelah melihat apa yang terjadi. Benda apa ini? Xiao Yan bertanya karena penasaran. Taktik Hall of Souls sangat misterius. Saya tidak terlalu yakin tentang apa yang disebut Life Soul Lock ini. Namun, saya tahu bahwa ini adalah langkah terakhir dari tetua terhormat Aula Jiwa. Life Soul Lock terhubung dengan jiwa mereka. Jika benda ini rusak, mereka akhirnya menghadapi kerusakan yang sangat serius pada jiwa mereka. Oleh karena itu, mereka tidak akan mengambil Life Soul Lock kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Benda ini mungkin memang kuat, tapi risikonya terlalu besar. Qi Yuling melirik ke medan pertempuran sebelum menjawab. Xiao Yan sedikit mengangguk setelah mendengar ini. Hall of Souls ini memang misterius. Itu benar-benar bisa berlatih hal yang aneh. Bentuk formasi Life Soul Lock. Kilatan sengit melintas di mata Old Mugu saat dia berteriak keras ketika Life Soul Lock muncul. Ci! Teriakan itu baru saja terdengar ketika 4 rantai hitam yang sangat besar segera menembus udara sambil disertai dengan jeritan menyedihkan yang mengguncang bumi. Mereka muncul di luar badai api dalam sekejap. Setelah itu, mereka mengeluarkan suara, engah, saat mereka menembak ke dalam badai api. Mendesis-mendesis-mendesis-mendesis. Kunci besar melonjak ke api dari satu sisi dan keluar dari yang lain. Setelah itu, mereka menemukan arah lain untuk memasukinya. Ini berlanjut hanya beberapa kali sebelum 4 rantai besar menjerat badai dengan kuat. Berderak. Kecepatan putaran badai api yang liar berkurang secara paksa karena terjeratnya 4 rantai besar. Akhirnya, itu benar-benar berhenti. Aum! Badai berhenti dan 3000 api pembakaran di dalamnya segera muncul di mata kelompok Xiao Yan. Orang bisa melihat bahwa tubuhnya yang besar telah ditembus oleh 4 rantai besar. Rantai melewati tubuhnya dan berkelok-kelok di atasnya, menjebaknya. Melihat bahwa Old Mugu telah memaksa 3000 Burning Flame sedemikian rupa, Xiao Yan tanpa sadar menghirup udara sejuk. Kekuatan gabungan dari 4 Douzuns memang menakutkan. Hihi. Old Mugu menatap api,
yang secara bertahap berhenti berjuang setelah terjebak oleh rantai. Senyum aneh tanpa sadar muncul di wajahnya. Hatinya sedikit senang. Untungnya, api 3000 pembakaran telah habis ketika mencoba melarikan diri dari segel 3 kepala besar. Kalau tidak, mereka berempat akan benar-benar merasa sulit untuk sepenuhnya menaklukkan binatang buas yang tidak bisa dijinakkan ini. Kalian semua harus menguncinya. Saya akan mengambil esensi nyalanya. Petik 2. Kegembiraan melintas di mata Old Mogu saat memberitahu 3 lainnya. Ketika dia melihat 3000 api yang membakar, itu berjuang dengan cara yang lemah. Cepat, rantai jiwa kehidupan hampir tidak bisa menjebaknya. Kami tidak akan bisa bertahan lama. Seseorang berpakaian hitam menjawab dengan suara yang dalam. Nada suaranya mengungkapkan kelemahan. Tingkat kesulitan dalam menghadapi 3000 Burning Flame jauh di luar dugaan mereka. Mogu tua mengangguk. Api biru tua melonjak keluar dari tubuhnya. Akhirnya, tubuhnya bergerak, dan dia tiba di depan kepala 3000 api yang membara. Dia melihat nyala api, yang berjuang dengan seluruh kekuatannya. Dia tanpa sadar dan galak tertawa, kamu menolak untuk mematuhi ketika ditanya dengan baik. Ini adalah takdirmu, binatang. Apakah kamu menyesalinya? Old Mogu tidak berhenti saat dia mengucapkan kata-kata ini. Dia muncul di dahi 3000 Burning Flame, tempat sisik naga yang rusak berada. Di tempat itu, ada lubang hitam setinggi 5 kaki. Api esensi 3000 api terbakar tersembunyi di dalamnya. Mata Old Mogu menatap lubang hitam. Hijau di dalamnya menjadi lebih kaya. Namun, tepat saat dia akan menagih, 3000 api pembakaran menghentikan perjuangannya. Kilatan tajam melintas di mata naganya yang besar. Swoosh! Ketika 3000 Burning Flame berhenti berjuang, kegelisahan muncul di dalam hati Old Mogu, tetapi sebelum dia bisa merenungkan apa yang dilakukannya, seekor naga kecil berwarna ungu hitam bergegas keluar dengan cara seperti kilat. Sepanjang jalan, api ungu hitam masih terasa tertekan seperti tubuhnya. Setelah penindasan ini, api ungu hitam dengan cepat berputar, berubah menjadi warna hitam pekat yang mendinginkan hati seseorang. Aura destruktif samar-samar dipancarkan dari tubuh naga hitam-hitam kecil itu. Binatang buas ini gila. Ia berani mengeluarkan api esensinya dengan sendirinya. Ekspresi Old Mogu berubah drastis setelah menyaksikan adegan ini. Sebelum dia bisa pulih, naga api kecil berwarna hitam pekat itu telah melintas di depannya. Setelah itu dengan keras bertabrakan dengan tubuhnya. Guru, tabrakan ini, yang tampaknya tidak ganas, menyebabkan wajah Old Mogu menjadi pucat. Seteguk darah segar berwarna merah terang dimuntahkan. Tubuhnya juga terbang mundur setelah tampak mengalami pukulan serius. Ambil. Old Mogu dengan liar meraung dengan marah setelah dikirim terbang dengan keras. Kesempatan bagus. Mata Xiaoyan telah mendarat di naga hitam gelap kecil dengan kecepatan seperti kilat setelah raungan Old Mogu baru saja terdengar. Kegembiraan liar melonjak di matanya. 3000 api pembakaran yang dia impikan akhirnya muncul dalam jangkauannya.